Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kali ini kita akan kembali mengulang eh, belajar kode Igniter 4. Kemarin kita udah belajar bagaimana cara menginstall, bagaimana cara membuat controller. Kita ulang kembali. Ketika kita belajar pemrograman seperti juga framework di dalamnya seperti kode Igniter, yang kita perlukan itu paling enggak itu kita terbiasa dengan ini website officialnya istilahnya seperti kode igniter.com ini websitenya kode Igniter. Di dalamnya itu tersedia dokumentasinya, kita bisa belajar di sana, learn more. Kemudian di sini ada cara instalasinya, kemudian di sini ada juga penjelasan tentang kode Igniter 4, apakah kode Igniter ini cocok untuk kita, kemudian kebutuhan dari server di sini harus ya tentunya ada PHP dan juga dibutuhkan ekstensinya. Kemudian ada ekstensi yang opsional atau kalau misalkan mau menggunakan database yang didukung apa saja, di sini ada penjelasannya. Seperti sudah kita ketahui bahwa kode Igniter 4 ini required harus ada minimal PHP versi 4 atau yang lebih baru, ini dibutuhkan. Kemudian juga harus ada ekstensinya yang diaktifkan, ada INTL, ada MB string JSON. Kalau misal kita menggunakan XAMPP, kita bisa lihat di localhost. Di localhost di sini ada PHP info, kita bisa cari INTL. Nah ini udah didukung atau belum. Kalau udah ada kayak gininya berarti udah didukung. Kalau misalkan belum ada, kita tinggal mengaktifkan di PHP ininya. PHP ininya ada di mana? Kita bisa cari di sini juga PHP ini ada di dsam PHP ini. Kita tinggal buka aja dsam PHP ini. PHP ini. Nah, ini. Kita buka, kemudian kita cari INTL. INTL ini kalau kita baru install XAMPP atau belum melakukan perubahan, biasanya ini defaultnya dikasih ada titik komanya kayak ini. Artinya nggak digunakan. Kalau mau digunakan biar bisa digunakan kode Igniter 4, maka ini harus kita hilangkan. Kemudian juga tadi ada MB string. Nah ini udah aktif, kemudian ada JSON, tapi ini biasanya standarnya udah aktif JSON. Memang sepertinya nggak ada di sini, biarin aja. Selanjutnya, tapi di sini udah mendukung JSON supportnya, ini udah aktif enabled. Selanjutnya kita langsung aja kembali mencoba untuk menginstal kode Igniter 4. Kita bisa menggunakan Composer, bisa juga manual. Kalau misalkan manual ya tinggal di download, kemudian diekstrak. Download latest version, kemudian diekstrak. Kalau kemarin kita udah mencoba pakai Composer, kita coba yang download juga nggak apa-apa. Kita coba yang download, ini source code-nya yang zip. Kalau di Linux bisa menggunakan yang versi RGZ. Kita simpan tentunya di D, kemudian ada SAM, ada di htdoc. Kita buat misalkan di sini framework 435 save. Kalau udah kita buka filenya, nah ini ada folder framework, kita ekstrak aja, ekstrak ke htdoc-nya. Kalau ke framework nanti jadi double, ada framework di dalamnya, ada framework lagi. Kita ekstrak ke htdoc, dsam htdoc. Kebetulan saya install XAMPP-nya di D. Kalau udah oke. Kalau udah selesai proses ekstraknya, kita masuk ke SAM htdoc.
Nah, di sini ada framework 435. Ini kita ganti sesuai apa project yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat. Misalkan kita akan buat program SIMKEU, Sistem Informasi Keuangan misalkan. Kita kasih nama SIMKEU. Kemudian kita coba jalankan. Seperti kemarin kita bisa menjalankannya masuk ke CD, SAM, kemudian htdoc, kemudian SIMKEU. Nah, kita bisa menjalankan dengan cara PHP Spark Serve. Nah, ini udah aktif, ini servernya. Ini jangan ditutup kalau mau mengakses lewat browser. Ini servernya bawaan dari kode igniternya, kita menjalankannya menggunakan link ini. Kita copy biar nggak nulis ulang, http log. Nah, ini udah aktif. Atau kalau seperti cara yang kemarin kita pelajari di lab, kita bisa juga nggak menggunakan server, karena kan kita udah, maksudnya server bawaan kode igniter, karena kita kan udah menggunakan SAM sendiri ya. Nah, ini kita matikan aja nggak apa-apa. Kemarin biar lebih menarik mengaksesnya pakai nama domain, tapi domain lokal atau domain test, bukan domain yang ada di internet. Kita bisa membuat file di, bukan membuat sih, tapi mengedit C Windows System 32. System 32, kemudian ada drivers, kemudian ada etc. Nah, ini ada file host. Di C Windows System 32 drivers etc host. Kita buka ya. Kita buka open with, kita buka pakai Visual Studio Code. Kemudian nah ini kita tambahkan 127.0.0.1 tab atau spasi SIMKEU titik tes. Kita simpan karena ini di C Windows ini membutuhkan permission admin, maka ini harus mencoba sebagai administrator, retry as admin. Yes. Kemudian simpan lagi. Nah, udah. Kalau udah nggak ada ini tanda hitam tadi atau tanda putih kalau mode gelap, berarti udah disimpan. Kalau masih ada ini lingkaran, berarti ada perubahan dan belum disimpan. Kita tutup aja. Kemudian kita bisa ping SIMKEU. Ini cuma pengetahuan tentang sedikit tentang jaringan, tentang nama domain. Kita bisa ngeceknya pakai ping SIMKEU titik tes. Nah, ini udah ada replay, kita hentikan aja. Selanjutnya kita buat virtual host. Virtual host di SAM-nya caranya ya kita buka folder XAMPP-nya di folder Apache, kemudian di folder conf, di sini ada extra, kemudian ada httpd vhost. Ini dash atau apalah, strip. Kemudian kita buka menggunakan Visual Studio Code. Kita buat ini di copy aja atau ditulis kalau misalkan belum ada. Biasanya standarnya ada bawaannya, tapi ini punya saya hapus karena saya udah copy, udah punya ini. Biasanya bawaannya ya semacam ini, tapi ada tanda pagarnya di sini, ada tanda pagarnya, tinggal pagarnya dihilangi, kemudian dimodifikasi sesuai nama domainnya apa tadi. Nama domainnya simkeu.tes. Kemudian ini kalau HTTP untuk port yang digunakan untuk web yang mode biasa nggak secure itu portnya menggunakan port 80. Ini disesuaikan nama domainnya juga. Ini kita copy. Ini namanya SIMKEU tadi foldernya. Tapi kalau kode igniter 4 itu yang diakses SAM, htdoc, kemudian SIMKEU, yang diakses harusnya yang public. Ini yang diakses. Nah, jadi kalau di hosting ini yang diletakkan di public folder, kemudian yang lain di folder yang protected di belakang.
Kemudian karena public, di sini kita tambahin public. Nah, ini. Selanjutnya kita kasih nama ini, server name-nya. Ini juga, ini juga. Kalau udah kita simpen, kita jalankan ulang sum control-nya. Sum control-nya kita jalankan ulang, run as administrator, yes. Selanjutnya, nah ini kita stop, kita start lagi. Nah, kalau udah kita keluar, kemudian kita panggil http /simkeu.test. Nah, hasilnya sama aja. Kemarin kita juga udah apa namanya? Ya mungkin untuk instalasi ini dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.